بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Alladzina orang-orang kafaru yang mereka kufur, wasaddu dan mereka menghalang-halangi an sabilillahi dari jalan Allah. Adalla maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus a'malahum segala amal-amal mereka. Walladzina dan orang-orang amanu yang mereka beriman. Wa amilus salihati dan mereka beramal saleh. Wa amanu dan mereka beriman bima dengan apa nuzila yang telah diturunkan ala Muhammadin atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan adalah yang diturunkan kepada Nabi al-haqqu adalah suatu kebenaran mir rabbihim dari Tuhan mereka. Apa hasilnya orang beriman? Kafara, Allah menghapus. Kafara itu maknanya itu lebih tepat menutupi. Kafara Allah menghapus anhum dari mereka sayyiatihim kesalahan-kesalahan mereka. Wa aslaha dan Allah memperbaiki balahum keadaan mereka. Lalika yang demikian itu bi annalladzina karena sesungguhnya orang-orang kafaru yang mereka kafir ittaba'u mereka mengikuti al-batila perkara yang batil yaitu syaitan. Wa annalladzina dan sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman ittaba'u mereka mengikuti al-haqqa kebenaran mir rabbihim dari Tuhan mereka. Kadzalika demikianlah yadribullah Allah membuat linnasi bagi manusia amsalahum perumpamaan mereka. Fa'idha lakitum maka apabila kalian bertemu alladzina orang-orang kafaru yang kafir bertemu di medan perang. Fadharbar riqabi maka pukullah leher-leher mereka.
Hatta idza athkhantumuhum, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka tawanlah mereka. Fa imma manna, maka kamu boleh membebaskan mereka, ba'du, setelah itu, wa imma fidaan, atau menerima tebusan. Hatta tada'a, sehingga telah meletakkan al-harbu, pasukan perang, auzarha, senjata mereka. Dzalika, yang demikian itu, walau yasha Allah, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, lang tasara, sungguh dia akan membinasakan minhum mereka. Walakin, tetapi, maksudnya membinasakan tanpa engkau berperang dengan mereka. Walakin, tetapi, liyabluwa, Allah berkehendak menguji ba'dukum, sebagian kamu, biba'din, dengan sebagian yang lain. Walladzina, dan orang-orang kutilu, yang mereka gugur fi sabilillah, di jalan Allah, falay yudilla a'malahum, maka Allah pasti tidak akan sekali-kali menyia-nyiakan amal mereka. Sayahdihim, Allah akan menunjukkan kepada mereka, memberi hidayah kepada mereka. Wa yuslihu, dan memperbaiki balahum, keadaan mereka. Wa yudkhiluhum, dan Allah memasukkan mereka al-jannata, surga, arrafaha, yang Allah telah mengenalkan surga itu, lahum, kepada mereka. Allahu Akbar. Ini adalah surat Muhammad, suatu surat yang termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah ini adalah surat-surat yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini dari segi tempat turunnya oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Makkiyah, yang kedua adalah Madaniyah. Makkiyah itu apa? Makkiyah itu di sini ada khilaf antar ulama. Tetapi qaul yang paling kuat, Makkiyah itu adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang Allah turunkan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mengadakan hijrah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, maka semua firman-firman Allah yang setelah hijrah disebut Madaniyah. Dan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah ini karakternya berbeda. Kalau surat-surat Makkiyah ini adalah surat-surat yang lebih berbicara mengenai rasa hati, berbicara mengenai kesabaran, berbicara mengenai surga, berbicara mengenai kisah-kisah akhirat, berbicara mengenai perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu, bagaimana mereka diusir, bagaimana mereka disakiti. Karena apa? Karena kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ketika sebelum hijrahnya Nabi, mereka ini dalam keadaan tertekan, dalam keadaan dimusuhi, dalam keadaan disakiti, penuh dengan penderitaan. Maka ayat-ayat yang turun ini adalah ayat-ayat yang membesarkan dan menyemangatkan hati-hati mereka. Setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, orang-orang Madinah mereka menyambut baginda Nabi dengan begitu gembira. Tala'al badru alaina, dengan begitu semangat. Akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur kota Madinah. Beliau menjadi pimpinannya kota Madinah. Maka ayat-ayat Madaniyah ini lebih mengarah kepada pengaturan-pengaturan. Hukumnya ini bagaimana, hukumnya itu bagaimana. Bagaimana caranya perang, bagaimana caranya menghadapi munafikin dan lain sebagainya. Yang lebih mengarah kepada aturan-aturan, ini kebanyakan ayat-ayat Madaniyah. Nah, surat Muhammad ini adalah termasuk Madaniyah.
Dimulai dengan alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan surat ini Allah memulai menjelaskan dua golongan yang berbeda. Dua golongan yang berbeda dan mempunyai nasib yang berbeda. Siapakah mereka? Yang pertama diceritakan oleh Allah, alladzina kafaru, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Adalla a'malahum, nasib mereka adalah semua amalnya dihapus oleh Allah. Semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Berbeda 100% dengan keadaannya orang yang beriman. Bagaimanakah keadaannya orang beriman? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh dan beriman kepada Al-Qur'an, kaffara anhum sayyi'atihim. Allah menutupi keburukan-keburukan mereka. Allah menghapus keburukan-keburukan mereka, wa aslaha balahum, dan Allah memperbaiki kehidupan mereka, memperbaiki keadaan mereka. Ini ayat ini masih ada hubungannya dengan akhirnya surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Tidaklah dihancurkan kecuali orang-orang yang fasik. Nah, termasuk orang fasik ya orang kafir itu. Maka timbul suatu pertanyaan. Orang-orang kafir itu kan kondisinya berbeda-beda. Ada orang-orang kafir yang jahatnya setengah mati, memusuhi orang Islam, menghancurkan orang Islam, menzalimi orang Islam, menindas orang Islam, dan keburukan yang gak karu-karuan. Kalau orang kafir yang seperti itu setujulah dihancurkan. Tetapi saya ini punya kenalan-kenalan, kata dia yang tanya tadi, yang mana orang kafirnya itu baik banget loh Pak. Dia nyumbang ketika Idul Adha, nyumbang sapi. Orang-orang fakir miskin dibangunkan rumah semua sama dia. Jembatan-jembatan yang putus disambung sama dia. Kan sekarang kan banyak orang-orang kafir yang beramal kebaikan. Bagaimanakah nasib mereka? Apakah mereka dihancurkan juga oleh Allah? Apakah mereka ini masuk neraka selama-lamanya juga? Kemana kebaikan yang mereka buat? Apakah tidak ada nilainya sama sekali? Maka pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Allah. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir amal sebaik apapun, walaupun dia ini bangun yayasan amal, mengeluarkan ribuan, jutaan, miliaran dolar, bukan rupiah, miliaran dolar, untuk membantu orang-orang miskin, adalla a'malahum, mereka akan dihapus semua amalnya oleh Allah. Tidak dianggap oleh Allah sebagai satu kebaikan. Mereka tidak akan pernah menemukan hasil dari kebaikan-kebaikan mereka selama mereka di dunia. Maka ada orang tanya lagi, waduh, orang yang sudah mati-matian berbuat baik, dia amalnya nggak ada balasannya sama sekali. Wah, berarti Allah tuh zalim berarti Pak.
Tidak. Kenapa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan, orang-orang kafir mereka tidak akan pernah menemukan kebaikan mereka di akhirat karena 3 alasan. Apa itu alasannya? Alasannya yang pertama adalah mereka memang berbuat kebaikan. Mereka bersedekah, mereka berbuat ini, mereka berbuat itu. Tetapi ketika keburukan mereka ditimbang dengan kebaikan mereka, hilanglah semua kebaikan mereka. Mereka ini punya keburukan yang tak termaafkan. Mereka punya keburukan yang tidak akan bisa dihapus dan disyafaati oleh siapa saja. Maksudnya mengeluarkan mereka dari neraka. Apa itu keburukannya? Kufur kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang itu kalau sudah kufur, sudah loh, siapa aja yang minta ampun untuk dia? Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Apa tulisannya? La yaghfirallahu lahum. Ada dosa mereka yang tak termaafkan, yaitu tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Allah sebagai pemilik alam semesta, sebagai Tuhan satu-satunya. Ini adalah satu dosa yang tak termaafkan. Maka walaupun mereka berbuat apa saja, ya karena dia ini dosanya lebih besar, maka kebaikannya tidak bisa menghapuskan dosanya. Itu sudut pandang yang pertama. Yang kedua, orang yang kafir itu walaupun amalnya secara zahir itu baik, sedekah, bangun rumah, kalau perlu bangun masjid, tetap saja dihapus oleh Allah. Kenapa? Persyaratannya tidak lengkap. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min. Jadi sebuah amal yang baik, apapun itu bentuknya, syarat terterimanya adalah wa huwa mu'min. Kalau man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa kafir, ya berarti janji Allah tidak akan mereka dapatkan. Di Indonesia ada satu peraturan. Orang yang mau membuka praktek kedokteran, syaratnya adalah mendapatkan sertifikat ijazah dari universitas kedokteran. Syaratnya itu. Terus kamu itu nggak mau sekolah, masuk ke perpustakaan kedokteran, semua bukunya dibaca. Sampai guru-guru yang ada itu debat dengan kamu. Urusan kedokteran kalah semua. Berarti kamu sudah pintar apa belum? Pinternya pol. Ngoperasi itu kalau perlu bisa. Kemudian guntingnya ketinggalan di dalam. Setelah itu kita membuka pelang DRS, dokter spesialis penyakit dalam, penyakit luar, penyakit kelihatan, penyakit nggak kelihatan. Soleh SPD namanya. Itu pelangnya, semennya belum kering, polisi sudah datang nangkap Soleh. Maka Soleh ngamuk, loh Pak Polisi, apa mau Bapak? Saya ini ingin khidmat kepada umat, ingin buka praktek kedokteran gratis, Bapak kok melarang, bagaimana? Polisi tidak tanya macam-macam, sertifikatnya ada? Saya ini pinter loh, saya nggak tanya itu, sertifikatnya ada nggak? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada, Anda tidak mendapatkan izin untuk membuka praktek. Begitu juga orang kafir. Sertifikat wa huwa mu'min tidak ada dari Allah. Maka walaupun mereka sedekah sebanyak apapun, muspro, orang yang gunane. Itu sudut pandang yang kedua. Sudut pandang yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pahala kepada mereka. Walaupun mereka berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu.
Kenapa? Karena mereka amal li ghairillah. Mereka amal tidak karena Allah. Sekarang begini. Kita kerja, bangun rumah. Kita kerja ikut soleh. Kamu kerja ikut soleh. Bangunkan rumahnya soleh. Saya kenal sama soleh juga enggak, akrab juga enggak, hubungan juga enggak. Setelah rumahnya soleh jadi, kita minta bayar, kamu minta bayar kepada saya gitu. Saya enggak ngasih duit sama kamu, salah apa enggak? Salah apa enggak? Ya enggak salah toh. Loh, Anda bekerja bukan untuk saya, kenapa nuntut gaji kepada saya? Begitu juga kullul kufar, semua orang kafir yang ada di dunia tidak ada seorang pun yang kerja untuk Allah. Walaupun mereka bangun jembatan, walaupun mereka bikin pesawat gratis, walaupun mereka menyelamatkan orang Islam, mereka bukan karena Allah. Maka Allah tidak perlu memberi mereka gaji, tidak perlu memberi mereka surga. Kenapa? Lah mereka kerjanya bukan karena Allah, kenapa minta gaji kepada saya? Itu. Maka adalla a'malahum, orang-orang kafir nanti semua kebaikannya tidak akan pernah mereka temukan di akhirat. Sebaliknya nasibnya orang beriman bagaimana? Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman kepada Allah, amal soleh, iman kepada Quran, kaffara anhum sayyi'atihim, Allah akan menutupi keburukan-keburukan mereka. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan Allah menggunakan kata-kata kaffara, tidak menggunakan kata-kata maha. Kalau maha itu artinya menghapus, kalau kafara itu artinya menutupi. Allah menutupi keburukan-keburukan orang yang beriman. Kalau baju kita, tembok kita kotor, dicat warna pelangi, kamu nggak suka kan, laki-laki masa warna pelangi nggak cocok. Biar warna pelanginya tertutup, itu dicat warna pelangi lagi atau dicat dengan warna yang lain? Warna yang lain. Begitu juga ketika Allah mengatakan kaffara anhum sayyi'atihim, Allah menutupi keburukan orang iman, pasti Allah menutupinya tidak dengan keburukan, pasti dengan kebaikan. Nah, jadi kehebatannya orang ilman, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah tidak hanya memaafkan dosa-dosa mereka, keburukan mereka Allah ganti dengan kebaikan. Wa aslaha balahum, dan ditambah lagi Allah memperbaiki keadaan mereka. Inilah keuntungannya jadi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaffara anhum sayyi'atihim. Orang itu kalau iman kepada Allah, amal soleh, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya diganti dengan kebaikan oleh Allah. Artinya apa? Ini penting. Artinya orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang diperbaiki kehidupannya, itu bukanlah orang-orang yang gak ada dosanya. Tidak. Orang-orang itu selain para nabi, selain para rasul, itu mesti punya kesalahan. Tetapi Allah tidak memandang kesalahan mereka. Allah memandang iman mereka. Allah memandang amal soleh mereka. Sehingga dengan fadilah iman dan amalnya, keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan. Maka kita lihat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan untuk orang takwa. Orang takwa itu siapa? Dalam ayat yang bawahnya,
Orang takwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ciri khas orang yang takwa itu ketika berbuat keburukan cepat-cepat ingat kepada Allah dan cepat-cepat taubat kepada Allah. Artinya bagaimana? Artinya jangan kita ini gara-gara seorang yang beriman salah sekali, salah 2 kali, salah 3 kali, langsung kita anggap dia adalah orang sesat yang gak mungkin dimaafkan oleh Allah. Jangan. Orang yang beriman itu punya salah loh. Orang yang berbuat dosa itu fa'alu fahisyah, satu keburukan, satu perbuatan keji, itu status keburukan dia tidak menghapuskan dari titel u'iddat lil muttaqin. Orang takwa adalah orang yang ketika berbuat keburukan dia cepat-cepat taubat. Itu definisinya. Allah tidak mengatakan orang takwa itu orang gak pernah berbuat keburukan. Gak ada. Maka kita ini sebagai seorang yang beriman, pandanglah orang iman sebagaimana Allah memandang orang iman. Orang yang beriman ketika dia berbuat keburukan cepat-cepat taubat kepada Allah, cepat-cepat minta maaf loh sama Allah, masih disetempel sebagai orang takwa. Kenapa? Gara-gara teman kita ngeluyur sekali kita sudah anggap dia ahli neraka. Kenapa ketika dia nisab dakwahnya mundur sedikit kita langsung keluarkan dari ahli dakwah? Anda ini ikut Allah dan Rasulnya atau ikut siapa? Apakah kita ini adalah hakim yang memutuskan dan menilai seseorang? Sehingga setiap orang kita nilai orang buruk, orang jahat, orang buruk, orang jahat. Stempelnya nyuri di akhirat ya. Allah sudah mengajari kita walladzina idza fa'alu fahisyah. Fahisyah itu kalau di dalam tafsir-tafsir itu dikatakan keburukan-keburukan yang arahnya itu keburukan-keburukan yang keji. Bangsanya zina dan teman-temannya itu. Itu fahisyah itu artinya seperti itu. Kalau mungkar itu keburukan umum. Itu saja ketika dia bertobat kepada Allah, status kemuttakinannya tidak dihilangkan oleh Allah. Maka Allah ketika bercerita mengenai orang iman, kaffara anhum sayyi'atihim, menunjukkan apa? Menunjukkan di dalam diri orang iman itu sebagian ada yang buruk juga. Itu pun masih dimaafkan dan diganti kebaikan oleh Allah. Maka seorang ulama beliau mengatakan, kenapa orang yang beriman kepada Allah walaupun berbuat jahat, walaupun berbuat kenakalan, walaupun berbuat kerusakan kok masih dimaafkan oleh Allah itu kenapa? Karena orang yang beriman itu amanu, hatinya tawajuhnya kepada Allah. Amanu, iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Konsentrasinya itu kepada Allah. Konsentrasinya itu amilus sholihah, sibuk perbaikan amal, sibuk perbaikan amal. Adapun keburukan-keburukan yang dia buat itu sifatnya adalah keterplesetan. Contohnya tengah-tengah khurut, jalan kaki tawajuh, lehernya capek, nunduk, ngangkat sedikit, ada perempuan lewat. Terus dia agak lupa diri kan, sudah lama khurut, akhirnya diliatin terus. Jadi keburukan orang-orang yang beriman itu bukanlah kejahatan yang disiapkan diniati nawa itu mau maling, enggak. Maka keburukan-keburukan orang iman itu mudah dimaafkan oleh Allah itu seperti itu. Maka seorang ulama beliau mengibaratkan orang yang beriman itu seperti orang yang menaiki kuda. Dia di hadapan seorang raja. Di dalam ruangan raja itu raja ingin menampilkan satu pertandingan kuda. Maka ketika orang yang suruh bertanding tadi naik kuda, tusuk sana, tusuk gerak sini, akhirnya tombaknya itu nyantol jubahnya raja. Jubahnya raja sobek. Sengaja nggak? Nggak sengaja, melukai raja, tapi nggak sengaja. Maka dia cepat dimaafkan oleh raja karena memang dia sedang sibuk menunjukkan pertandingan yang terbaik. Begitu juga orang iman. Orang iman itu bukanlah tipe yang nakalnya itu disengaja. Dipersiapkan. Oh ini Ramadan sudah dekat ini. Nanti 17 Ramadan itu mau tempat wisata mana yang mau saya?
Kira-kira anak pondok putri siapa yang mau saya bawa? Orang iman itu bukan seperti itu. Orang iman itu bukan seperti itu. Orang iman itu umpama jatuh kepada keburukan ya kepleset. Tiba-tiba naik syahwatnya, tiba-tiba. Nah, kalau itu nggak masalah. Seperti orang yang tengah tarung nggak sengaja melukai jubahnya raja. Karena dia sibuk amal. Tapi kalau orang itu kejahatan itu diniati, nawa itu dipersiapkan, uangnya mulai dicelengin, disimpan untuk beli HP yang bagus. Biar nanti kalau selfie kelihatan ganteng. Padahal jerawat semuanya, Masya Allah. Dikasih filter sana, filter sini biar kelihatan putih. Padahal sama aspal warnanya sama, Masya Allah. Lah orang-orang kayak gini, ya kan, Masya Allah, itu dia masih beriman, tetapi dia sudah jauh dari sifat ketakwaan. Karena orang-orang takwa yang jatuh dalam kemaksiatan itu sifatnya kemaksiatan yang nggak diniati. Contohnya ketika pulang niatnya sudah dakwah ini. Ketika di bis dengar suara perempuan langsung gila orangnya. Nah itu ya dosa, tetap dosa, langsung maksiat namanya ya dosa, tetapi dosa yang tidak diniati gitu loh. Itulah ciri khas orang beriman. Maka para sahabat radhiyallahu anhum kalau kita lihat di dalam sejarah ya ada yang jatuh di dalam keburukan 1-2 itu ada. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang kejahatannya itu diniati. Maka kalau kita ingin masuk di dalam ayat ini, kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, sibuklah memperbaiki iman, sibuklah memperbaiki amal, sibuklah iman kepada Al-Quran, mewujudkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita. Toh nanti kok tiba-tiba jatuh dalam keburukan, kafara anhum sayyi'atihim, tenang saja, Allah akan menghapuskan dosa kita asalkan kita menyesali dan kita minta ampun kepada Allah. Insyaallah ya. Salatullah